Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di dalam ayat yang populer ketika membahas bab puasa. Jadi ayat yang populer ketika membahas bab puasa yang tadi dibaca oleh saudara kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak lain dan bukan, puasa di situ juga untuk membentuk pribadi yang takwa. Apa maksudnya? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa ketika seseorang melakukan ketakwaan kepada Allah, melakukan amal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, imanan wahtisaban, yang dia lakukan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan sesudahnya. Sawabul hasanah al hasanatu ba'daha. Buah dari kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Maka di antara tanda seseorang meraih ketakwaan ketika menjalankan ibadah puasa adalah ketika dia mendapatkan kebaikan setelah kebaikan tersebut, yakni kebaikan puasa. Demikian pula sebaliknya, kalau kita naudzubillahi min dzalik melakukan satu perbuatan yang buruk, maka salah satu dampak buruknya akan ditunjukkan kepada perkara buruk berikutnya. Maka ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika faradu alaihimus syiyam, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan kepada mereka, yakni alal umamis sabiqah, umat-umat terdahulu untuk berpuasa, maka di sana ada maslahat. Jadi di sana ada maslahat. Ketika Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk berpuasa, di sana ada maslahat. Apa maslahatnya? La'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Maka tanda di antara seseorang meraih kemabruran, kalau istilah haji biasanya disebut mabrur begitu, di bulan Ramadan adalah nanti apakah dia menjadi lebih baik atau sama saja. Di bab ini juga disampaikan bahwasanya ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, maka puasa tersebut adalah termasuk min akbaris asbabit taqwa, termasuk sebab takwa yang paling besar. Jadi di bulan Ramadan, perintah puasa atau puasa itu sendiri adalah termasuk sebab takwa yang paling besar. Li'anna fihi, karena di dalamnya adalah perintah Allah. Karena cerminan orang yang bertakwa itu adalah yang taat pada perintah Allah. Maka indikator orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah sami'na wa ata'na. Sementara orang yang bermaksiat kepada Allah itu semboyahnya sami'na wa asaina. Jadi kalau sudah sami'na wa asaina atau sami'na wa pikir-pikir dulu, itu bukan semboyan orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu kalau ada perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar, saya pikir-pikir. Bukan kami mendengar, saya bermaksiat atau saya membangkang. Maka ketika seseorang berpuasa, ini adalah indikator utama ketika seseorang tersebut bertakwa kepada Allah karena menjalankan perintah Allah. Wastinabu, demikian pula orang yang berpuasa itu menjauhi apa? Menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum. Padahal makanan itu makanan yang halal, padahal minuman itu minuman yang halal. Tetapi pada saat bulan Ramadan tersebut yang halal menjadi haram untuk sementara waktu dan nanti akan halal kalau sudah waktunya. Jadi bukan zat makanannya yang haram, tetapi karena kita beribadah kita haram untuk makan dan minum. Maka kita dilarang untuk makan dan minum, dan itu pun orang yang berpuasa mentaatinya. Jadi ketika diperintahkan ditaati, ketika diminta untuk menjauhi dijauhi.
Maka disinilah keduanya mencakup alaihi minat taqwa, mencakup pengertian takwa. Maka orang yang berpuasa itu meninggalkan larangan Allah minal akli wasyurbi wal jima', makan, minum, hubungan suami istri, yang pada saat itu adalah tamilu ilaiha, yang condong kepadanya. Jadi nafsunya condong kepadanya. Sesungguhnya kita juga ingin makan, sesungguhnya kita ingin minum, ingin dekat dengan keluarga, tetapi karena perintah Allah maka itu semua dia tinggalkan, sampai kemudian diizinkan lagi ketika matahari sudah tenggelam. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh saudara kita, uhillalakum lailatas syiyam, dihalalkan bagi kalian kalau pada malam puasa. Artinya di malam hari itu halal untuk makan, minum, termasuk hubungan suami istri. Maka barang siapa yang melakukan itu mutaqarruban bidzalika ilallah, yang hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan meninggalkan makan minum itu berharap sawabu, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, fahadza minat taqwa, maka ini termasuk bentuk ketakwaan kepada Allah. Dan orang yang berpuasa itu bukan sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi orang yang berpuasa itu sesungguhnya dia muraqabatullah, dia merasa diawasi oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, asyamu li wa ana ajzibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Andai orang yang berpuasa itu diam-diam makan, anaknya tidak tahu, istrinya tidak tahu, tetangganya tidak tahu. Tetapi orang yang berpuasa tidak melakukan itu. Jadi orang yang berpuasa tidak melakukan itu. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Sehingga pada saat kita berpuasa itu juga mendidik akidah kita untuk yakin dengan pengawasan Allah dan menempa diri kita untuk jujur dengan ibadah kita, meskipun tak ada seorang pun yang memantau kita menggunakan CCTV ini makan atau tidak. Tidak ada yang dipantau dengan CCTV orang yang berpuasa, tapi dia kerjakan hal tersebut dengan senang hati. Maka ini adalah pendidikan bagi jiwa kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada saat itu ma'aqudratihi alaihi, dia mampu, andai dia makan itu mampu untuk tidak dilihat orang, andai dia minum itu mampu untuk tidak dilihat anaknya. Karena masih banyak tempat-tempat lorong-lorong tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak lakukan. Maka ini betul-betul ketika kita di bulan Ramadan ini menjadi madrasah bagi keimanan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditakuti bukan CCTV, tapi yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan bukan karena buku panduan Ramadan, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita berpuasa, disebutkan di sini yang saya kutip dari tulisan Syekh Hamdur Rahman Ibn Nasir As-Sa'di, bahwa puasa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, meninggalkan yang haram, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu untuk melanggarnya, tetapi dia tetap komitmen ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita puasa itu menjadikan syahwat kita lemah. Maka kalau para pemuda yang belum bisa menikah, itu salah satu sarannya apa dari Nabi? Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu ba'ah, sudah mampu berkeluarga, maka hendaknya segera berkeluarga, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dia lebih menjaga dari pandangan, wa ahsanul farj, dan juga menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Tetapi kalau tidak bisa, perintah beliau apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah
junnah, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Sehingga ketika kita berpuasa itu dapat mengendalikan syahwat dan aliran darah yang setan itu mengalir padanya. Inna syaiton yajri min ibni Adam majrud dam. Setan itu mengalir melalui aliran darah anak Adam, itu akan menyempit. Jadi dia akan menyempit. Sehingga puasa itu akan menjadikan ruang gerak syaiton itu sempit. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketaatan ketika kita menjalankan puasa itu mendidik orang-orang yang kaya, mendidik orang-orang yang mampu, orang-orang yang berada untuk merasakan kepedihan dan kepahitan orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu ketika diwajibkan, mereka bisa ikut merasakan bagaimana laparnya orang-orang fakir. Sehingga ini juga mendidik bagi kita untuk punya empati dan kepedulian kepada orang lain.